Halo, bertemu lagi. Halo Kak Fauzan, selamat. Halo, Kak Medi, Naldi Otman. Gimana kabar? Kak Febrianti, Kak Asef nih. Kabar baik Mas Fauzan, apa kabar juga? Selalu baik. Ya. Tadi dari wisudanya teman-teman Unair. Oh iya iya, hari ini mereka wisuda. Termasuk Pak Lurah kemarin kan. Siapa? Aku lupa namanya. Iya, betul. Iya. Pak Arman. Iya iya betul betul Arman Arman. Kak Oke. Febri langsung mulai Iya atau iya silakan Aldi. baik? eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada tim pejuang besok yang telah menyelenggarakan webinar belajar bersama persiapan seleksi bakat skolastik pada malam hari ini. Dan yang berikutnya kami ucapkan kepada ketiga pemateri yang berkenan untuk meluangkan waktu dalam berbagi atau sharing tips dan trik untuk mengerjakan sukses dalam seleksi bakat skolastik ini. Dan di sini sudah hadir Kak Fauzan, kemudian Kak Sefni, selamat malam. Dan yang berikutnya kami ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta pemburu beasiswa LPDP ini. Di sini kurang lebih sudah ada 100 belasan peserta yang hadir bersama-sama di kegiatan belajar bersama dalam persiapan seleksi bakat skolastik ini. Dan kami ucapkan selamat juga karena telah lulus administrasi dan selamat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi bakat skolastik. Dalam webinar kali ini, pemateri akan membahas berbagai subtes yang akan diujikan. Dan ini merupakan kegiatan belajar bersama yang nantinya akan membangun setiap peserta untuk sebagai bekal dalam menghadapi tes ini. Selanjutnya kita masuk pada perkenalan moderator. Perkenalkan, nama saya Ali Sultan. Saya merupakan prodi Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada. Sekarang sudah memasuki semester. Dan selanjutnya kita akan berkenalan dengan para pemateri. Untuk perkenalan dengan pemateri, Kak Febri bisa kita slide. Oke, baik. Di sini untuk pemateri kita, yang pertama itu ada Kak Fadlur Rahman Zakaria, asal daerah Bone Bolango, Gorontalo. Untuk background pendidikan S1-nya UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian sedang melanjutkan pendidikan S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan konsen Bahasa dan Sastra Arab. Ya, yang berikutnya ada Kak Sifni Oemolos, asal daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk pendidikan S1-nya Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan jurusan Matematika dan akan melanjutkan studi ya, nantinya di Arizona State University, uh, jurusan Matematika juga. Oke, ya, selanjutnya itu kita punya pemateri yaitu Kak Fauzan Atsari, asal daerah Malang, Jawa Timur. Untuk pendidikan S1-nya UI Sunan Ampel, Surabaya, dan pendidikan S2 ialah Universitas Indonesia, dan sekarang sedang ongoing ya pada Universitas Negeri Surabaya dengan konsen pendidikan bahasa Indonesia. Baik, dengan demikian kita telah berkenalan dengan pemateri akan
membagi sedikit ilmunya untuk para peserta sebagai bekal nantinya ujian nanti. Ah, perlu kita ketahui bersama ini merupakan webinar di mana merupakan sebuah proses belajar sama. Jadi ketika nantinya dijelaskan oleh para pemateri, jika ada hal yang ditanyakan oleh teman-teman atau melengkapi, bisa raise hand atau tanya oleh kolom chat, namun tetap dengan menjaga sopan santun agar jalannya webinar kali ini bisa kondusif. Nah, untuk pemateri pertama ialah kasih nilai molos ya, yang akan membawakan eh, penalaran kuantitatif pada kasih ini, waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih Kakak Naldi sebagai moderator kita yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing mengenai penalaran kuantitatif. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pejuang Beasiswa UPDP yang sudah mempercayakan saya untuk bisa sharing tentang penalaran kuantitatif. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada kakak-kakak dan teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi dan sekarang berjuang untuk bisa menghadapi tes bakat skolastik lagi. Oke, dan sebelum kita memulai, disclaimer dulu, bukan karena saya lebih pintar dan lain sebagainya, tapi di sini kita belajar bersama. Jadi kalau dalam sesi penjelasan, diskusi kita dan ada hal yang mungkin kurang jelas, bisa klik saja, bisa ketik saja di kolom komentar. Oke. Baik, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, sudah. Nah, ya seperti yang sudah disampaikan bahwa saya akan sering tentang penalaran kuantitatif. Nah, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu apa sih yang diuji dalam penalaran kuantitatif itu. Nah, penalaran kuantitatif itu mengukur sejauh mana kita dapat mengenali pola, kemampuan numerik praktis, dan hanya melihat datanya atau informasi yang disediakan itu cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaan. Dan di sini, ya, kita harus tahu bahwa jumlah soalnya itu di penalaran kuantitatif ada 25 soal, waktu pengerjaannya 40 menit, dan poin per soalnya itu 5. Berarti kalau waktunya mengerjakan durasinya 40 menit, berarti satu soal itu sekitar 1,5 menit. Nah, untuk penalaran kuantitatif sendiri itu, yang pertama ada 3 bagian. Yang pertama itu deret bilangan, yang kedua itu aljabar dan aritmetika, dan yang ketiga yaitu kecukupan data. Oke, nah apa sih yang diuji dalam deret bilangan itu? Nah, deret bilangan itu kita mencari pola. Nah, kita disediakan angka, terus diminta untuk mencari pola, apakah itu di bagian tengah, atau di bagian pertama, atau di bagian terakhirnya. Itu terdiri dari 8 soal. Dan yang kedua, yaitu tentang aritmetika dan aljabar. Nah, itu ada terdiri dari 8 soal juga, dan saya melihatnya itu matematika dasar. Nah, matematika dasarnya itu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, yang dikombin jadi satu. Dan itu bisa juga jadi soal cerita. Dan yang ketiga yaitu kecukupan data. Yang mana kalau untuk soal pertama dan kedua, yaitu dari bilangan dan aljabar dan aritmetika, itu mencari hasil akhirnya. Tapi berbeda hal dengan kecukupan data, kita tidak dituntut untuk mencari hasil akhirnya, tapi kita cuma menilai apakah data ini cukup atau tidak buat jawab pertanyaan. Oke, nah untuk yang bagian pertama itu tentang pola bilangan. Kenapa saya menampilkan ini? Karena saya akan membahas tentang pengertiannya saja, macam-macam pola bilangan dan lain sebagainya. Itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nanti ini bukan promosi, tapi karena waktunya cuma 30 menit, kakak-kakak dan teman-teman bisa lihat saja di YouTube ini, karena ini sudah lengkap ya, tentang macam-macam pola bilangan dan banyak contoh soal yang dibahas di video ini. Oke, nah pola bilangan itu suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk pola tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada negatif 2, ada titik-titik, ada 2 titik-titik di depan, kemudian ada negatif 2, ada 0, ada 2, ada 4, dan ada 6.
Pertanyaannya, kita hanya diminta untuk mencari yang bagian suku pertama dan suku kedua ini nilainya berapa. Oke, kalau kita bisa lihat ya, dari negatif 2 ke 0 berarti ditambah 2. Kemudian dari 0 ke 2 itu ditambah 2 juga. Kemudian 2 ke 4 ditambah 2 juga. 2 ke 4 ke 6 ditambah 2. Berarti kita harus mencari yang bagian titik-titik ini, suatu bilangan yang ditambahkan dengan 2, hasilnya negatif 2. Oke, berarti negatif 4. Negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Oke, nah angka selanjutnya juga begitu. Sebelumnya juga sama. Kita harus mencari satu bilangan yang jika ditambahkan 2 sama dengan negatif 4. Oke, nah ada hal penting yang perlu kakak-kakak dan teman-teman perhatikan, bahwa di dalam deret bilangan ini ada tanda operasi, yaitu ada tanda operasi positif dan ada tanda operasi negatif. Ini sangat penting. Bersyukur kalau dalam satu soal itu tidak ada tanda negatif. Tapi kalau ada satu tanda, kalau dalam satu soal itu positif semuanya. Tapi kalau dalam satu soal seperti ini kasusnya, ada negatif 2, ada negatif 4, dan ada negatif 6, itu harus perlu detail tentang itu, karena itu akan mempengaruhi kita untuk menemukan polanya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke latihan soalnya. Ini ya, soal yang pertama, bisa dilihat di sini ada 2, ada 12, ada 9, ada 3, ada 18, 15, dan 5. Nah, pertanyaannya itu disuruh untuk menentukan angka selanjutnya. Oke, silakan bisa membantu saya untuk mengetik di kolom komentar apakah berapa angka selanjutnya. Ya, atau ada yang sudah bisa mendapatkan pola angkanya, bisa ya buka apa mute suaranya untuk bisa menjawab. Adakah yang sudah mendapatkan polanya? Mungkin Kak Kiki? 30. 30 ya. Kata Bos Saya Fauzan 30. 30. Oke, kita lihat polanya. Nah, Ya, betul. 30. Jadi polanya ini, di sini kita lihat, di sini ada 3 operasi. Di sini ada operasi perkalian, ada operasi pengurangan, dan operasi pembagian. Jadi ini 2 ke 12 dikali 6, 9 ke 12, 12 ke 9 dikurangi 3, kemudian 9 ke 3 ini dibagi 3, kemudian 3 ke 18 itu dikali 6. Jadi polanya itu dikali 6 dikurangi 3 dibagi 3. Jadi, untuk melihat angka selanjutnya di bagian yang titik ini, berarti 5 dikali 6. Simpel ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. 60 Kak. 60. Siapa yang menjawab 60? Saya Kak. Oke, silakan bisa menjelaskan polanya bagaimana ya, sehingga dapat Tambah 60. 2, tambah 1, tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 8, Oh, tambah 16. 64. 64 deh. Iya. Ya, 64 bukan? 64 ya? Kenapa dapat 64? Ya. Jadi 33 tambah ke 34 itu tambah 1 ya. Iya, 34 ke 36 itu berarti tambah 2. 1 kali 2, iya. 1 kali 2. Kemudian, 36 ke 40 itu tambah 4. Artinya 1 kali 2, 2. 2 kali 2, yes. 4. 4 kali 2, 8. Lalu 48 itu. 8 kali 2, 16. 48 tambah 16 sama dengan 58, 64. Seperti Oke, itu. baik. Terima kasih. Ya, betul sekali. Jawabannya di 4. Berarti sudah jago ya, sudah siap menghadapi tes bakat politik. Wah, keren sekali kakak-kakak ini. Oke, selanjutnya nomor 3. Aduh, maaf saya bukan peserta. Oh, maaf.
Kak Enggak, bisa. Bosan ya? Saya pikir Tapi seru sih peserta. matematika itu. Seru emang. Seru. Oke. Silakan mungkin kali ini dari peserta dulu. Jangan takut ya salah benarnya, yang intinya berpendapat. Kita sama-sama belajar kok. Iya, iya. Ya, mungkin dari Kak Bagus, Kakak dapat pola selanjutnya yang keberapa, Kak? Oh, dari Kak Yohanes? Atau adakah yang sudah menuliskan jawabannya di kolom komentar? Udah ya, kolom komentar. Oh, banyak ya, saya belum lihat. 36. Oke, 36. Oke, maaf. Tadi siapa ya yang menjawab? Nurul. Kak Nurul, kenapa dapatnya 36, Kak? Polanya bagaimana ya? Polanya 6 tambah 3, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 9, 24. 24 tambah 12. Ya, baik, terima kasih. Kita mengecek. Ya, betul. Jawabannya adalah 36. Jadi di sini ini dia lompat satu suku. Jadi 3 ke 6 ke 9, kemudian 9-nya ke 15, 15 ke 24. Kalau kita lihat di sini ini cuma ditambah 3, ditambah 6, ditambah 9, ditambah 12. Jadi kalau kita lihat dari sini ini dia bertingkat 2 lagi. Ini dapatnya kelipatan 3. Nah, untuk yang bagian atas ini 12 ke 18, 18 ke 30, 30 ke 18. Jadi untuk mendapatkan hasil ini berarti yang bagian 24 sini karena yang diminta di bagian sini berarti 24 ditambah 12 yang ini. Berarti hasilnya sama dengan 36. Terima kasih Kak Nurul. Oke, soal nomor 4. Nah, ya. Silahkan ada yang sudah mendapatkan bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar. 42. Itu lompat 42. lompatnya 3 tuh. Lompatnya 3. Oke. Kak Bausan ya yang menjawab. Mungkin dari peserta ada yang mau menjawab, mau memberikan pendapat bagaimana Itu polanya? peserta tadi yang jawab. Itu peserta Oh, tadi. peserta 42, ya. Kak. Kak Nurul ya yang jawab Iya, lagi. 42. Kenapa 42, Kak? 54 kurang 6, 46, 48. 8 kurang 6, 42. Oke. Ya, betul. Ternyata betul ya. Jadi ini 7 ke 6, 7 ke yang titik ini dikali 6. Kenapa dikali 6? Jadi ini polanya, operasinya itu ada dikali kurang bagi. Jadi dikali 3, dikurangi 6, dibagi 6. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kelima. Oke, kalau pertanyaan sebelumnya itu kita dituntut untuk mencari hasil akhir yang dibagi terakhirnya. Tapi ini berbeda hal dengan soal ini. Kita diminta untuk mengisi yang bagian tengah. Dalam hal ini suku ketiga. Ini yang bagian terakhir sudah ada. Cuman kita diminta untuk melihat yang ini berapa angkanya? Selain Kak Nurul, apakah ada yang sudah menemukan polanya? Kak, 24. Kak Sinta ya, Kak Sinta 24. 24. 24.
Oke. Kak siapa ya yang menjawab? Kak Saya, Nurul, Kak. Kak Nurul. Kak Nurul. Oke, selain Kak Nurul, saya melihat di sini ada Kak Zinta. Kak Zinta jawabannya 24. Kak bisa menjelaskan kenapa dapatnya jawabannya 24, Kak? Jadi itu polanya dikurang 2 ditambah 6. Jadi setelah 18 itu 18 tambah 6 jadi Hmm? 24. Nanti kurangin 2 jadi 22 gitu. Baik. Ya, ternyata betul. Seperti yang dikatakan Kak Zinta. Ini 18 ditambah 6. Jadi hasilnya adalah 24. Jadi polanya seperti ini. Dikurangi 2 ditambah 6. Jadi polanya, operasinya ada pengurangan dan ada penjumlahan. Angkanya itu baru kita menyesuaikan. Apakah ini ditambah angka berapa yang bisa mendapatkan hasil yang bolong ini. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Kalau yang soal sebelumnya itu cuman mencari satu angka saja yang bolong. Sekarang dua angka. Oke, Kak Suci jawabannya E ya. Kak, kenapa jawabannya E, Kak? Oh iya, maaf. Ini susah ya sebenarnya, bingung juga. Gak apa-apa, Kak. Eh, Kalau saya sih ini eh, dua kali dua empat, empat kurang tiga. Karena dilihat dari yang tengah itu 15 kurang tiga, 15 ke 11 itu kurang tiga, 11 ke Ya, 16 itu tambah empat, berarti satunya itu tambah empat, jadi betul tambah 5. 4. Terus Ya, tadi kan dua ke empat itu dua kali dua. Nah, 5 ke 15 itu harusnya kan dikali dua, tapi karena dia iya. 15 kali tiga, berarti 16 yang itu kali empat, sama nambah satu, jadi 64. Oke, 64. Ya, terima kasih, Kak. Oke, dari Kak siapa ya? Kak Anton ya, jawabannya B. Kak, kenapa jawabannya B, Kak? Oke, baik. Ya, terima kasih, Kak. Ternyata ya yang bolong pertama ini diisi dengan angka 5, dan yang ini 64. Betul, Kak? Terima kasih. Sama-sama, Kak. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan nomor 7. Ini angkanya ini diminta untuk mengisi di bagian pertama, di suku pertamanya. Kalau tadi ada di belakang, ada di tengah, dan sekarang ini di bagian pertama. Kira-kira ini polanya bagaimana ya? Oke, Kak Suci jawabannya B. Oke. Maaf Kak, seharusnya satunya itu 1,25, satunya 1,5. Ya, B sama C itu beda ya. Karena nol itu kayak di belakang koma itu tidak terhitung. Sama aja sih. Maaf, seharusnya satunya itu 1,25. Oke, di sini 1,5. Kak Sylvia, kenapa dapat 1,5 Kak? Kak, karena 4 ke 9 tuh 4 kali 2 tambah 1, 9 ke 19, dan kali 2 tambah 1 seterusnya. Jadi yang awal itu angkanya kali 2 tambah 1, 4, Kak. Jadi 1,5 kali 2 tambah 1.
Oke, ya betul. Terima kasih, Kak. Jawabannya adalah 1,5. Seharusnya yang bagian B-nya yang 1,25 ya. Berarti yang bagian C yang 1,5. Maaf. Oke, dan yang selanjutnya itu pertanyaan nomor 8. Oke, ada yang sudah menjawab. Ada yang jawabannya C. Kak Jamar ya. Halo Kak Jamar. Jamar ya. Kenapa ya jawabannya C? Oke, banyak yang jawab C. Karismita, Kak bisa menjelaskan kenapa jawabannya C, Kak? Kalau ngelihat itu tuh kan ada lompat dua dengan bilangan prima, Kak. Yang 7, 9, 11, 13, eh, salah. 15, salah. 15. Terus yang angka keduanya itu 2, 3, 4, 5, 6. Eh, Jawabannya tadi C ya, Kak? iya, C. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, di sini em, ini polanya ini ada beberapa, terbagi menjadi 3. Ini melanggar 2 suku. Jadi dari suku ke-1 langsung suku ke-4. Dan langgar 2 suku lagi, ini lompat 2 suku lagi. Nah, ini polanya kalau kita lihat 7 ke 9 ditambah 2, 9 ke 11 ditambah 2, kemudian 11 ke 13 ditambah 2. Nah, berarti selanjutnya itu ditambah 2. 13 ditambah 2 pasti akan 15. Nah, begitupun juga dengan yang bagian suku kedua ini. Suku kedua ini, oh maaf, seharusnya ini duanya ini langsung ketiga. Jadi duanya, maaf, duanya ketiga, 2 ketiga ditambah 1, kemudian 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Jadi lompat 2 suku. Nah, yang bagian suku ketiga ini lompat 2 suku juga. Dari 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Nah, yang diminta adalah angka yang ini. Berarti tadi kita sudah ketahui bahwa ini 13. Berarti akan ditambah 2, 15. Dan yang diminta lagi yang bagian, ya 5 ke 6 ini. Ya 5 ke ini berarti polanya atas tadi ditambah 1. Berarti yang benar tadi berapa, Kak? 15 dan 6 ya? Iya, C, Kak, 15 dan 6. Oke, ya baik. Oh, ini tidak cantumkan opsinya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke... Sudah ya? Oke, kita langsung lanjut ke materi yang kedua, yaitu aljabar dan aritmetika. Nah, aljabar dan aritmetika ini adalah cabang ilmu matematika tentang dasarnya matematika. Seperti yang saya sudah disebutkan di awal, bahwa itu akan dibahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, hanya dikombin, dan itu akan menjadi soal cerita. Kemudian aljabar itu tentang bilangan bulat, yaitu dari presentase, pecahan, perpangkatan, akar, dan materi yang lainnya. Oke, sekali lagi saya tampilkan yang materi ini. Kenapa? Karena sebagian materi lebih mendalam tentang aritmetika dan aljabar, sebenarnya itu sudah dibahas di video ini. Jadi karena kita keterbatasan waktu, waktunya sangat singkat, jadi silahkan kakak-kakak nonton kembali materi ini. Nggak bisa lagi. Maaf, ini tidak bisa. Oh ya. Nah, kita langsung saja ke latihan soalnya. Untuk soal yang pertama, itu seperti ini. Hasil penjumlahan dari 2x tambah 3y dibagi 3, dan x dikurangi 2y dibagi 4. Oke, silakan kakak-kakak em, melihat pertanyaan ini dan membantu saya menemukan jawabannya. Banyak ya? Oke, sudah banyak jawab E. Kanora, saya mau mendengar suara dari Kanora. Kanora, kenapa dapat jawabannya E, Kak? Kalau dijumlahin berarti penyebutnya disamain. 3 sama 4
eh, KPK-nya kan 12. Berarti yang Ya, suku pertama dikali 4, suku kedua dikali 3. Terus aku cuma ngejumlahin X-nya doang sih. Jadinya 11X iya, langsung X. iya betul. Terima kasih Kak Nora. Ya, jadi betul seperti yang dikatakan Kak Nora, bahwa kalau untuk menjumlahkan pecahan seperti ini, kita harus yang pertama-tama kita tahu adalah harus membedakan mana pembilang dan penyebutnya. Di sini A per B, di mana pembilangnya adalah A dan penyebutnya adalah B. Maka untuk mengetahui kita tidak bisa menjumlahkan ini. Kenapa? Karena penyebutnya sama. Penyebutnya tidak sama. Yang pertama ini penyebutnya 3, kemudian yang ini penyebutnya 4. Berarti langkah yang kita harus lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Yaitu ya kita samakan dengan dikali 4. Ini dikali 4, ininya dikali 3. Kenapa? Supaya penyebutnya sama. Jadi betul seperti yang tadi ini. Jadi untuk melihat ini, menjumlahkan dari yang bagian pertama sini, 2x ditambah 3 ya dibagi 3, itu hasil akhirnya seperti ini. 8x ditambah 2y dibagi 12. Nah, bagaimana dengan yang kedua ini? X dikurangi 2y ditambah 4. Oke, ketika kita mau menyamakan penyebutnya, supaya penyebutnya jadi sama, yaitu dengan 12, maka akan dapat hasil seperti ini. Nah, ini bisa lihat ketika kita menjumlahkan yang bagian sini akan hasilnya ya betul seperti yang dikatakan Kanora tadi akan dapat 11x ditambah 6y tambah 12. Bagaimana bisa mengikuti sampai sini? Bisa, Kak. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua soal cerita. Bisa memperhatikan soal ini dan membantu saya menjawab di kolom komentar. Oh, ada yang sudah menemukannya. Ya, nanti video ini akan diupload di YouTube Pejuang Tolong Beasiswa pindah LPDP. slide, Kak. Nanti silakan Tolong pindah slide. diakses saja di YouTube-nya. Soalnya belum muncul, Oh, soalnya Kak. nggak kelihatan ya? Soalnya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Slide-nya blur apa gimana ya? Blank. Masih yang Slide-nya belum soal pindah, satu. Kak. Oh, belum pindah. Apa karena jaringan saya ya? Sebentar. Kalau ini sudah kelihatan? Halo? Sudah, Kak. Sudah kelihatan. Sudah, Dan sudah, Kak. kalau sudah kelihatan di sini soal cerita, silakan ada yang bisa membantu saya menemukan jawabannya. Kak, belum di share screen? Oh, belum di share screen. Iya, Kak. Kok bisa ya? Bentar. Sudah, Kak. Tadi sudah. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah kelihatan. Sudah, Sudah. sudah. Oke. Kalau sudah, silakan ada yang bisa membantu saya menemukan jawabannya.
Oh, sudah ada yang menjawab opsi E ya, Kak Laude. Kak Laude, kenapa jawabannya E, Kak? Kak Nora jawabannya D ya. Kak, kenapa bisa jawabannya D, Kak? Kak Nora? Kalau kan 500 lembar itu X Ya. jam. Berarti kan kalau misalkan printernya cuma ada satu, 7.500 lembar itu Mm-mm. 15 X jam. Tapi ditambah 4 berarti ada 5 printer, berarti dibagi 5. Ya, Jadi betul 3 sekali. X. Oke, baik, terima kasih, betul Kak. Jadi di sini diketahui itu sebuah printer itu 500 lembar dalam waktu X jam. Kemudian yang kedua, itu yang diketahui yang kedua, itu mencetak 7.500 lembar dengan tambahan 4 printer. Nah, ini yang ditanyakan itu adalah waktu. Kalau saya mengerjakan soal cerita itu, yang pertama yang saya lihat itu apa sih yang diketahui dari soal, dan yang kedua itu yang saya lihat apa sih yang ditanyakan dari soal. Nah, di bagian sini ini ditanyakan dari soal itu waktunya. Nah, satu printer saja itu 5.000 lembar per X. Karena betul seperti yang dikatakan oleh Kanura, karena ditambah 4 berarti jadi 5 printer. Nah, 5 printer ini berarti kita 5 dikali 5.000 lembar per X. Nah, waktu yang dibutuhkan 5 printer untuk mencetak 7.500 lembar, maka kita 7.500 lembar dibagi 2.500 lembar per X jam. Nah, akan dapat hasilnya 3X. Ya, jawabannya yang betul adalah D ya. Mungkin mau screenshot slide nomor 2 ini, silahkan. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah slide-nya sudah kelihatan soal nomor 3? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan melihat soal ini dan membantu saya menemukan jawabannya. Adakah yang sudah menemukan jawabannya? Oh, dari Kalaude. Kalaude jawabannya E. Kak, kenapa jawabannya E, Kak? 0,16 dikali setengah kan 0,08. Hmm. Otomatis yang memenuhi ya enggak iya ya. Tidak apa-apa, Sorry. Kak. Kita sama-sama belajar kok, Kak. 0,08 untuk ngasilin 0,08 harus 1 berarti 0,12. Sorry, B jawabannya. 0,12. Oke. Terima kasih, Kak Nora. Kak Laude ya. Kita lihat dulu. Apakah betul jawabannya 0,12? Ya, jadi di sini soalnya 0,16, 0,16 dikali 0,5 sama dengan N dibagi 0,12 dikurangi 0,92. Jadi ketika kita mengoperasikan atau mengalikan yang bagian sini, maka akan dapat 0,06. Masih tetap. Nah, ini. Maaf, jawabannya adalah N sama dengan 0,12. Ini prosesnya seperti ini. Mau bertanya tentang ya langkah bagaimana untuk mendapat nilai N sama dengan 0,12.
Oke, boleh dijelaskan sekali. Oke, saya ulang ya. Nah, di sini ini soalnya seperti ini. 0,16 dikali 0,5 sama dengan N per 0,12 dikurangi 0,92. Jadi kalau angkanya ini dibagi di belakangnya 0 itu 92. Jadi kita sebutnya bukan 0,92, bukan ya, tapi 0,92. Jadi angka yang di belakang koma itu nilainya di bawah. Nah, ketika kita mengoperasikan selanjutnya, 0,16 dikali 0,5 hasilnya akan 0,08. Sama dengan yang bagian ruas kanan masih tetap, yaitu 0 n dibagi 0,12 dikurangi 0,92. Maaf, ini masih sama. Nah, untuk mau untuk mau mengeliminasi atau menghilangkan supaya bisa dapat N sama dengan, berarti kita jumlahkan ruas kanan ini ditambah dengan 0,92 dan ruas kiri pun kita jumlahkan dengan 0,92. Kenapa? Karena kita menghilangkan angka-angka ini supaya bisa mencari nilai N-nya. Karena yang diminta adalah nilai N. Berarti kita lihat di sini ruas kirinya 0,08 ditambah 0,92 hasilnya akan 1. Nah, otomatis yang di bagian ruas kanan ini N per 0,12 dikurangi ini 0,92 ditambah 0,92 itu sama dengan 0. Berarti tidak ditulis lagi. Berarti persamaannya akan jadi seperti ini. 1 sama dengan N dibagi 0,12. Nah, langkah yang selanjutnya, kita harus kali eliminasi lagi untuk bisa mendapat nilai N-nya, menghilangkan nilai yang ini, 0,12 ini. Caranya adalah dikali dengan 0,12. Ruas kiri 1 dikali 0,12 dan ruas kanan itu dikali dengan 0,12. Kenapa? Karena ketika N per 0,12 dikali 0,12 ini hasilnya 1. Jadi N dibagi 1 sama dengan N. Setiap bilangan yang dibagikan dengan 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti N dibagi 1 sisanya N. Jadi N sama dengan 0,12. Bagaimana bisa terima jawab penjelasan ini? Atau terlalu cepat? Terlalu cepat. Oh, terlalu cepat ya. Karena kita keterbatasan waktu, nanti akan diupload materi ini di YouTube. Jadi setelah ini silakan ke YouTube Pejuang Beasiswa LPDP. Lanjut, Kak. Ya, saya sembari menjawab pertanyaan dari Kak siapa ya, Kak Hartini. Mau tanya, apakah ketika kita tidak mengeliminasi bilangan tadi, tidak akan dapat jawabannya? Ya, yang pastinya tidak. Karena yang diminta adalah, kita kan diminta untuk mencari nilai N-nya. Berarti bagaimana caranya untuk kita bisa mencari hasilnya, mengeliminasi dari persamaan ini untuk bisa mendapat nilai N-nya? Cara satu-satunya adalah ya ini. Seperti ini. Saya Mungkin izin ada tanya, Kak. banyak jalan menuju Roma ya. Jadi mungkin ada cara lain lagi untuk bisa mendapatkan nilai N. Tapi salah satu caranya seperti ini. Kak izin tanya, Kak. Iya, silahkan, Kak. Kalau eliminasinya ruas sebelah kiri, dapat hasil atau tidak? Cuman eliminasi sebelah kiri, tidak. Karena itu harus setara. Persamaan di bagian ruas kanan dan ruas kiri itu harus sama. Sama-sama seperti ini. Contoh, 0,08 ditambah 0,92. Di bagian ruas kiri kita harus tambah dengan 0,92. Dan di bagian ruas kanan pun kita harus tambah juga. Sama. Setara antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, begitu pula juga dengan Maksudnya bagian... kayak ya maksudnya kayak 0,08 itu ditambah 0,08 terus nanti 0,92-nya itu ditambah 0,08. Bisa atau tidak, Kak? Maaf, Mas. Suaranya kurang jelas di saya. Maksudnya kayak 0,08 ditambah 0,08 nanti di ruas kanannya itu 0,92 ditambah 0,08. Itu bisa dapat jawaban atau tidak, Kak? Yang bagian sini. Langkah ke sini. Di bagian bawahnya lagi, Kak. Bagian bawah yang ini. 0,08 tambah 0,92. Itu ganti 0,08 tambah 0,08 sama dengan N bagi 0,12 kurang 0,92 ditambah 0,08. Itu nanti dapat jawaban.
Selagi kita mengeliminasikan untuk dapat hasil sisanya N, itu bisa. Kalau memang kakak menggunakan cara itu dan dapat nilai N sama dengan 0,12, berarti itu betul jawabannya, betul langkah kerjanya. Oke. Maaf, saya mau tanya ke kakak-kakak panitia, waktunya saya tinggal berapa menit ya? Kakak moderator? Kak Stephanie mungkin tambahan waktunya 5 menit. Oke. Nah, sekarang 5 menit kita belum masuk ke kecukupan data. Mungkin saya show saja jawabannya, hasilnya dari soal nomor 4. Di screenshot saja. Silakan disimak kenapa dapat jawabnya seperti itu. Kalaupun mau tanya nanti komentar saja di kolom komentar YouTube Pejuang Beasiswa PDP, nanti saya siap balas. Oke, ini nomor 4. Bisa lihat nomor 4? Bisa, Kak. Ya, di screenshot dulu. Bisa, Kak. Oke, sudah. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5-nya seperti ini. Oke, sudah. Ini nomor 6. Udah bisa lihat ini. Oke, nomor 6 seperti ini. Ini ada nilai mutlak. Silakan kalau disimak dulu. Kak, maaf, boleh balik lagi ke yang nomor 5 nggak? Belum sempat Oh, screenshot tadi. Makasih. baik, nomor 5. Nah, Udah, pertanyaan nomor 5 seperti ini dan penjelasannya. Iya, betul, Kak Sufiana. Nanti akan diupload di YouTube. Jadi nanti ditonton kalau memang dalam penjelasan itu pengerjaan ada kesulitan, di komen saja di kolom komentar. Ya sudah, Kak. Tadi kakak siapa ya yang pengen balik ke nomor 5? sudah, Kak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, jawabannya seperti ini. Soal dan penjelasannya. PPT-nya nanti saya akan hubungi panitia untuk sambil mengupload videonya itu akan ditaruh di link deskripsinya. Yang 6 jawabannya A ya, Kak? Jawab nomor 6 itu jawabannya D. X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 3/2. Oh iya, makasih, Kak. Prosesnya seperti ini untuk dapat ini. Mau menjelaskan lebih lanjut, tapi karena kita keterbatasan waktu. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7 juga ini soal cerita. Apakah sudah screenshot yang pertanyaan nomor 7 ini? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Baik, di aritmetika dan aljabar ini terdiri dari 8 soal. Nah, soal 8 ini saya belum menuliskan penjelasannya. Sama halnya juga kalau mau mengerjakan, komen saja di kolom komentar YouTube Pejuang Beasiswa PDP. Ulang Kak, belum Oh, nomor berapa ya? Nomor 8. 8 Kak. Iya, Kak. Ya, nomor 8 cuma soalnya saja, saya belum menuliskan penjelasannya.
Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke. Eh, karena tadi sisa waktunya 5 menit, saya menjelaskan cepat saja untuk yang bagian kecukupan data. Nah, kecukupan data ini strukturnya seperti ini. Ada pertanyaan, kemudian ada pernyataan satu, dan ada pernyataan dua. Kemudian, kita hanya memutuskan apakah pernyataan satu dan pernyataan dua itu cukup tidak buat jawab pertanyaan. Kalau yang bentuk soal sebelumnya, yaitu dari bilangan dan aritmetika, itu mencari hasil akhirnya. Tapi kalau yang bagian sini, kecukupan data, kita hanya melihat cukup atau tidak buat jawab pertanyaan. Nah, opsinya itu dari A sampai Y sama saja seperti ini. Nah, tips mengerjakannya itu ya, saya sudah mengatakan ya bahwa dari opsinya itu A sampai E selalu sama. Dan kita melihat pernyataan satu. Ketika diberikan soal dan kita mengecek pernyataan satu, cukup tidak untuk menjawab pertanyaan. Kalau cukup, kita cek lagi yang pernyataan dua. Pernyataan dua ini cukup tidak buat jawab pertanyaan. Kalau pernyataan dua cukup, berarti jawabannya adalah D. Kenapa D? Salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Itu kasusnya kalau pernyataan satu cukup, pernyataan dua saja cukup. Nah, bagaimana jika pernyataan satu cukup dan pernyataan dua tidak cukup? Berarti jawabannya adalah A. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti jawabannya adalah A ya. Nah, yang berikutnya, bagaimana jika pernyataan satu tidak cukup dan pernyataan dua tidak cukup? Berarti jawabannya adalah B. Pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup buat jawab pertanyaan. Oke. Nah, bagaimana jika pernyataan satu saja tidak cukup, tetapi pernyataan dua tidak cukup? Nah, langkah yang selanjutnya ini ketika kedua pernyataan kita sudah cek tapi tidak cukup, kita mengecek kedua pernyataan ini secara bersamaan. Baik itu pernyataan satu dan pernyataan dua secara bersamaan, apakah cukup tidak buat jawab pertanyaan? Ketika kita mengecek kedua pernyataan satu dan pernyataan dua cukup untuk menjawab pertanyaan, berarti jawabannya adalah C. Di mana C ini dibilang dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup buat jawab pertanyaan. Nah, yang berikutnya, bagaimana ketika kita mengecek kedua pernyataan ini, baik itu pernyataan satu dan pernyataan dua secara bersamaan dan tidak cukup, berarti jawabannya adalah E, yaitu pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup buat jawab pertanyaan. Oke. Bisa nangkap maksud saya sampai sini? Kalau ya Kak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Nah, kalau kecukupan data itu lihat dulu, lihat opsinya. Opsinya akan seperti ini. Dan tips untuk mengerti soal ini dengan cepat adalah ya seperti ini. Lihat, cukup tidak? Kalau cukup, kalau tidak cukup ya lanjut lagi cek yang dua, yang pernyataan kedua. Kalau cek pernyataan kedua dan tidak cukup, berarti harus cek kedua pernyataan itu secara bersamaan. Oke, baik Kak Sefni, mungkin bisa tambah lagi 5 menit untuk penjelasan ke soalnya. Oke, baik. Soal Terima kasih kan Aldi. Oke, ini saya sambil menjawab pertanyaan dari Kak Laude. Ini bentuk TBS yang pasti muncul ya Kak, baru lihat soal ini. Ya pasti. Ini salah satu bentuk dari penalaran kuantitatif. Penalaran kuantitatif yang bagian ketiga adalah mengecek kecukupan data. Dan itu jumlahnya itu lebih daripada yang lainnya. Deret cuman 8 dan yang matematika aritmetika tadi 8. Kecukupan data ini soalnya 9 nomor. Dan ingat, poin per soal itu jawabannya 5. Silahkan kakak-kakak melihat lagi dari jalur mana mendaftar. Kalau dari jalur reguler, otomatis passing rate-nya sangat tinggi. Jadi silahkan bisa menyusun strategi. Sebenarnya kuatnya di mana? Apakah penalaran verbal, penalaran kuantitatif, atau pemecahan masalah? Afirmasi passing grade-nya berapa ya, Pak? Passing rate-nya itu tergantung. Karena setiap batch itu tidak sama.
Kemarin saja berapa ya? Tapi itu kayaknya di rata-ratakan itu cuma LPDP yang tahu dan itu kita tidak tahu. Jadi itu keputusannya saat ya pengumuman itu. Ya, iya, makasih, Kak. Kalau untuk putra-putri Papua, Kak, passing rate-nya. Untuk putra-putri Papua itu lebih rendah dibandingkan daerah afirmasi. Oh, baik, Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, kita masuk ya ke salah satu soal yang kecukupan data. Nah, soalnya seperti ini. Di sini ada pernyataan, ada soal, kemudian ada pernyataan satu, yaitu pernyataan satunya X sama dengan 2, dan pernyataan 2, Y tambah 2 Z sama dengan 3. Nah, opsinya selalu sama, seperti yang saya tunjukkan di awal, opsi dari A sampai E selalu sama. Kita tidak dituntut untuk mencari hasil akhirnya, tapi melihat data ini cukup tidak buat jawab pertanyaan. Nah, kita lihat, apakah X ini cukup? Yang ditanyakan adalah nilai X-nya. Nilai X ini cukup tidak buat jawab pertanyaan. Yang mana persamaannya adalah X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 10. Pernyataan satunya itu kita cek. Seperti cara yang pertama, kita cek pernyataan satu. Z sama dengan 2. Apakah cukup tidak buat jawab pertanyaan? Ketika kita substitusikan Z sama dengan 2 ke persamaan umum yang ini, yang mana X tambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 10, Z ini kita ganti dengan nilai 2. Nilai 2 ini, maka X ditambah 2Y ditambah 4 dikali 2 sama dengan 10. 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka di sini otomatis sudah 8, bukan lagi 4Z lagi. Karena kita sudah ganti nilai Z sama dengan 2. Caranya selanjutnya yaitu di sini ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Ruas kanannya itu kita sama-sama sorry. Oke. Ya seperti ini. Oh, maaf, ini seharusnya dia pindah ke sebelah jadi X ditambah 2Y ini dikurangi supaya menghilangkan nilai 8 ini. X 10 ini dikurangi 8. Ini dikurangi 8, ini jadinya 0. Makanya X tambah 2Y sama dengan 2, bukan 10 ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini kan masih ada variabel 4X ditambah 2Y sama dengan 10. Kita tidak bisa kita tidak bisa menyelesaikan nilai X-nya. Kenapa? Karena masih ada variabel Y yang kita belum tahu nilainya. Berarti pernyataan satu saja tidak cukup. Kemudian kita cari lagi pernyataan 2. Pernyataan 2 ini sama Y sama dengan 2Z ditambah 3. Pernyataan ini memberikan hubungan antara Y dan Z. Kita bisa merubah yang persamaan ini untuk mengetahui nilai X-nya, Y-nya. Kita akan bisa rubah seperti ini. Nah, kita mensubstitusikan Y sama dengan 3 dikurangi 2Z ke persamaan aslinya. Persamaan umumnya seperti ini. Ketika kita menggantikan nilainya, akan mendapatkan hasil seperti ini. Tapi, X ditambah 6 sama dengan 10. Ya, bisa lihat. Kalau kita mengerjakan proses, melihat dengan detail, akan prosesnya seperti ini. Akan dapat nilai X sama dengan 4. Jadi, X sama dengan 4. Nah, kita bisa melihat bahwa pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi ketika menggunakan pernyataan 1 tidak cukup. Berarti jawabannya yang mana, kakak-kakak dan teman-teman? B, Kak. Yang mana? B, Kak. Bola. D. Ya, betul. D. Jawabannya adalah D. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Itu. Jadi, langkah yang pertama adalah cek pernyataan 1. Cukup tidak? Kalau kasus ini tidak cukup. Kita cek lagi pernyataan 2 ini. Pernyataan 2 ini cukup tidak? Pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita tidak bisa langsung mengecek kedua pernyataan ini secara bersamaan, karena di sini ada nilai Y dan nilai Z juga, dan tidak ada hubungannya, maka kita stop sampai di pernyataan 2 saja, dan itu pernyataan 2 yang cukup, tapi pernyataan 1 tidak cukup. Oke, Kanaldi, waktunya saya sudah habis, Kak. Ada. Oke, silakan Kak Samuel. Oke, terima kasih. Baik Kak, kalau untuk saya cara menyelesaikan soal yang seperti ini, kan di soalnya diketahui 3 variabel. Terus pertanyaan pertamanya diketahui 1 variabel, otomatis itu tidak masuk karena soalnya saja
harus menentukan 3 variabel. Yang kedua, pernyataan yang kedua ada 2 variabel yang muncul. Otomatis pertanyaan yang kedua itu benar. Jadi kita harus cepat menyeleksi jawaban. Jadi pilihan utama saya itu adalah D. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, betul. Jadi pernyataan 1 ini tidak cukup. Pernyataan 2 ketika kita mensubstitusikan persamaan yang ada, itu kita bisa dapat nilai X. Kan yang ditanya adalah nilai X. Sudah di awal dikatakan tadi bahwa kita hanya melihat apakah pernyataan 1 ini jawab tidak nilai X ini. Jawab pernyataan 1 tidak jawab nilai X. Kita lihat lagi pernyataan 2. Pernyataan 2 ini jawab nilai X tidak. Kalau pernyataan 2 ini Y tambah 2Z. Dia tidak singgung nilai Z-nya. Tidak singgung nilai X-nya. Tapi ketika kita mensubstitusikan, kita bisa mendapatkan nilai X-nya. Nilai X-nya sama dengan 4. Jadi pernyataan 2 ini jawab nilai X-nya. Berarti yang jawaban adalah B. Terima kasih, Kak. Kak Sefni bonus 1 nomor lagi mungkin untuk apa? 1 nomor lagi ya. Waktunya masih cukup? Ya. Oke. Nah, nomor 2 seperti ini. Misalkan A, B, dan C menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C sama dengan 10. Pertanyaannya, berapakah nilai C-nya? Kalau soal pertama tadi, itu ditanya nilai X-nya. Nilai X-nya berapa? Kalau pertanyaan yang kedua ini ditanya nilai C-nya berapa? Nah, pernyataan 1 itu A ditambah B sama dengan 5. Pernyataan 2 itu A dikurangi B sama dengan 1. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti nomor 1 tadi. Persamaan umumnya seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C sama dengan 10. Oke, kita cek pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama, A ditambah B sama dengan 5. Ya, penjelasannya seperti ini. Pernyataan ini memberikan hubungan antara A dan B, tetapi tidak memberikan informasi langsung mengenai A kuadrat atau B kuadrat. Jadi dengan pernyataan ini saja, kita tidak dapat menghitung nilai A kuadrat dan B kuadrat untuk bisa menemukan nilai C. Berarti kesimpulannya itu pernyataan 1 saja tidak cukup. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan nilai C-nya. Oke, sekarang pernyataan 1 tidak cukup. Kita lihat lagi yang pernyataan 2. Pernyataan 2 ini cukup tidak buat jawab pertanyaan. Oke, pernyataan 2, A dikurangi B sama dengan 1. Nah, pernyataan ini juga sama hal juga dengan pernyataan 1. Ini juga memberikan hubungan antara A dan B, tetapi sekali lagi, ini tidak cukup untuk menentukan A kuadrat ditambah B kuadrat secara langsung. Jadi pernyataan 2 ini tidak cukup. Oke, pernyataan 2 ini tidak cukup. Jangan langsung menentukan bahwa jawabannya E ya. Kenapa? Karena kita belum menentukan kedua persamaan ini secara bersama-sama. Ketika kita mengecek kedua pernyataan ini secara bersamaan, oke, dari pernyataan 1, A ditambah B sama dengan 5, kemudian A ditambah B sama dengan 1. Nah, untuk menemukan nilai A dan B ini, kita ya samakan seperti ini. A ditambah B, ditambah A dikurangi B, sama dengan 5 tambah 1. Maka kita akan mengoperasikan ini, kita akan dapat 2A sama dengan 6. A sama dengan 3. Kenapa? Karena ruas kiri dan kanan kita sama-sama dengan bagi dengan 3. Kenapa dibagi dengan 3? Supaya mendapat nilai A-nya. Maka nilai A-nya sama dengan 3. Oke, kemudian kita substitusikan A sama dengan 3 ini ke salah satu persamaan. Salah satu persamaan ini entah mau A kah atau B kah, yang bagian sini atau yang bagian sini ini terserah. Maka kita akan dapat jawabannya B sama dengan 2. Oke, maka kalau dari sini kita bisa menghitung bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah B kuadrat. Hasilnya dapat 13. Oke, nah ini kalau kita mengerjakan, ini kita sudah dapat A kuadrat ditambah B kuadrat. Sudah dapat 13 ya, tinggal kita tambah dengan C. C sama dengan 13 ditambah C sama dengan 10. Maka kita mendapatkan nilai C-nya. Karena kita mendapatkan nilai C-nya ketika kita menggunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2 secara bersamaan, maka jawabannya adalah yang bagian C. Ketika kita menggunakan kedua pernyataan secara bersama-sama, cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup.
Bisa tangkap sampai sini? Terlalu cepat ya? Kak mau tanya, Ya, silakan Kak. ini kan ada untuk menemukan nilai A dan B. Itu kenapa Ya. tambah ya kayak A tambah B, terus ada A tambah A kurang B sama dengan 5 tambah 1. Bisa dijelaskan lagi kan? Ini kita tambah biasa saja. Seperti yang dari sini. Jadi pernyataan persamaan ini ditambah dengan persamaan ini. A tambah B sama dengan itu kan di apa ya, sama dengan 5 ini. A ditambah B sama dengan 5, A ditambah B sama dengan 1. Kita satukan ini, maka kan jadi seperti ini. A ditambah B ditambah A dikurangi B sama dengan 5 tambah 1. Maka ini ada hasil prosesnya. Maaf, saya tidak bisa pakai papan virtual. Jadi ketika kita ini namanya kali pelangi ya. Ditambah. 2A, A ditambah A sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau dalam matematika itu namanya apa ya? Ada variabel, ada koefisien. Koefisiennya ini di depan sini tidak dituliskan hasilnya 1. Nah, 1 ini variabelnya A. 1 ditambah 1 sama dengan 2A. Nah, ini B dikurangi B itu kan 0. Nah, 5 tambah 1 ini yang hasil bagian sininya sama dengan 6. Oke, sekali lagi, untuk dapat 2A ini dari bagian sini ya, A ditambah A sama dengan 2A. Oh Kenapa baik kan Kak, berarti jadi kurang, Kak? berarti Oh ya betul. Sorry, 13 C sama dengan negatif 3. Karena kedua ruas ini dikurangi dengan 13 ya. Maaf, manusia pasti ada salahnya. Oke, baik. berarti Kak Jadi, ya, ada Gimana? pertanyaan lebih lanjut, Kak Mario? Oh, oke, Kak, baik ya. berarti yang tadi sengaja B-nya dihilangin ya Kak ya, biar sengaja tambah ya Kak. Bagaimana, Kak? Berarti yang tadi Kak sengaja ditambah biar B-nya biar B-nya habis ya Kak ya, jadi nol ya Kak. A Yang tambah B bagian sini. Yang bagian sini ya, Kak? ya. Ya, Iya, iya, iya. iya Sengaja betul. dihabisin B-nya ya Kak ya, biar nol ya Kak ya. Iya, B dikurangi B sama dengan 0. Jadi ini sekali lagi ya, ini di depan sini ada variabel namanya variabel B, ini variabel A. Di depan sini hasilnya sebenarnya 1, tapi tidak dituliskan satunya. Kecuali 2A baru dituliskan hasil koefisien di depan angka di depan variabel A ini 2, makanya dituliskan. Kalau di bagian sini, di depan sini sebenarnya 1, tapi tidak dituliskan. Kenapa Kak A harus dikurangi B? Yang mana? A harus dikurangi. Oh. Tidak ada pengurangannya, Kak. A-nya ditambah, bukan dikurangi. Kalau Oh, B jadi dikurangi, A tambah B tambah A tambah dalam kurung A tambah B lagi itu atau kurang? oh sorry, ini sebenarnya ini kurang. Jadi kita ikut persamaan asli di bagian sini. A dikurangi B. Oh iya iya iya. Maaf ya, bagian sini ini typo ya, seharusnya kurang. Ya, itu sekali lagi ya, tanda positif dan negatif itu sangat penting. Kalau seperti ini, kalau kita tulis tambah itu salah. Kalau di dalam matematika itu salah salah posisi di tanda operasi positif dan negatif itu sangat menentukan hasilnya. Maaf ya. Kak mau bertanya bisa? Ya, silakan Kak. Kak, kalau untuk sampai menentukan nilai, kita sudah Hmm. dapatkan nilainya, kita bisa langsung memutuskan jawaban, bisa tidak? Untuk meminimalisir waktu. Maaf, Tidak harus kalau mendengar. Mm-mm. Kalau untuk sampai dapat hanya nilai A, langsung memutuskan jawaban, bisa tidak? Soalnya untuk meminimalisir waktu. Tidak bisa Kakak. Jawabnya nggak salah. Jadi kecuali seperti kasus nomor 1 tadi. Kan kita belum mengecek semuanya. Kalau kasus ini, nah ini harus sampai kedua pernyataan secara bersamaan. Karena pernyataan 1 tadi, mana kita balik ya. Ini. Pernyataan 1 tidak cukup. Pernyataan 2 tidak cukup. Jangan langsung melihat bahwa, oh jawabannya E. Kenapa? Karena pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak cukup. Ini bukan jawabannya yang E. Kenapa? Karena kita belum mengecek pernyataan 2 ini secara bersamaan. Mau bagaimanapun itu,
seperti itu. Kalau hanya sampai di langkah yang bagian sini dan kakak langsung menuliskan bahwa jawabannya E, itu otomatis salah. Karena kan jawaban terakhirnya itu tadi berapa ya? Bagi C. Ketika menggunakan kedua pernyataan ini secara bersama-sama, itu cukup buat jawab pertanyaan. Apakah puas dengan jawaban saya, Kak? Kak, mau nanya. Ya, silakan, Kak. Berarti pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya tuh udah pasti selalu kayak gini ya untuk soal yang tipe ini. Iya, betul, Kak. Jadi saran saya kalau bisa di bagian ini dihafal opsinya untuk langsung ya melihat apakah jawabannya ini cukup tidak. Pernyataan satu cukup tidak, pernyataan dua itu cukup tidak. Kalau dia sama-sama cukup, harus cek lagi pernyataan secara bersamaan. Cukup untuk ketika menggunakan kedua pernyataan ini secara bersamaan, cukup tidak. Kalau cukup berarti jawabannya adalah C. Kalau tidak cukup berarti jawabannya adalah E tadi. Izin Kak, mungkin pertanyaan yang sebelumnya tadi itu maksudnya kalau kita sudah izin ya Kak ya, maaf Kak. Kalau kita sudah menggunakan kedua pernyataan itu secara bersama-sama, terus dapat nilai A, A-nya sudah dapat nih. Tadi berapa nilai A-nya? 2 ya, kalau nggak salah ya. Di mana ya? Yang nomor 2 tadi Kak. Nilai A-nya kan sudah tahu nih. Berapa tadi? Maaf lupa. Nilai A-nya sama dengan 3. Nah, pertanyaan teman yang tadi itu mungkin apakah apakah tetap harus nyari nilai B dan C-nya? Apakah kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa oh jawabannya pasti C, dua pernyataan ini bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, kayak gitu maksudnya mungkin Kak. Betul, Kak, betul, Kak. Soalnya lihat di tutor-tutor di YouTube seperti itu sih. Kalau memang lihat saja dan sudah membayangkan kalau ketika menggunakan A, kita membayangkan persamaan selanjutnya, kita bisa feeling saja kalau bisa dapat nilai C-nya, berarti itu sudah otomatis jawabannya adalah C. Kalau sudah sampai A ini, kalau bisa feeling bahwa akan dapat nilai C-nya, it is okay, langsung jawaban C. Karena ini saya menjelaskan secara detail supaya kakak-kakak dan teman-teman bisa tahu prosesnya seperti apa. Maksud saya begini, Bu. Maksudnya ya? bukan mengenai feeling. Maksudnya untuk pernyataan pertama saya coba salah. Pernyataan kedua saya coba salah. Saya coba kombinasi keduanya. Lalu ternyata saya kombinasi keduanya dan saya dapat nilai A. Otomatis saya tidak perlu lagi untuk mencari sampai hasil akhirnya. Saya bisa langsung memutuskan jawabannya, kan? Bisa. Iya, bisa. Bisa. Itu kalau misalnya dapat nilai A saja dan langsung memutuskan jawabannya, itu otomatis harus benar ya, karena yang ditanya di sini adalah nilai C-nya. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya sampai dapat nilai A sama dengan nilai A sama dengan 3, dan akan feeling kalau ketika mensubstitusikan nilai A, B, akan dapat, feeling saja akan dapat nilai C ini, berarti langsung saja jawabannya C. Otomatis bisa dapat nilai C karena nilai A dapat, kita substitusi lagi mencari nilai B. Ketika nilai B dan A sudah dapat, otomatis nilai C dapat. Iya, betul. Kalau sudah dapat nilai A, otomatis akan dapat nilai B. Kalau sudah dapat nilai B, itu logikanya pasti akan dapat nilai C. Karena kita akan pakai substitusi ya. Nilai yang di bagian sini kita sudah ganti. Nilai A sama dengan 3, dan nilai B ini sudah ganti dengan 2. Otomatis kita akan dapat nilai C-nya. Jadi kalau sudah dapat sampai sini, ya bisa feeling saja ya, jawabannya C. Akan dapat hasilnya. Ya maaf, sorry. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kak, maaf izin Kak. Iya, silakan. Kak, itu sebenarnya kalau pindah ruas kiri, ruas kanan itu memang kalau pindah ruas kiri harus dibagi, pindah ruas kanan dikali ya Kak? Yang mana ya? Yang di soal ini Kak, kan itu yang 6 itu kan kalau pindah ke ruas kiri dia jadinya 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya? Atau gimana? Iya, terus yang di ruas kanan, yang ini substitusi, itu 10 dikurang 13 itu pindah ke ruas kiri ya, atau jadinya gimana itu Kak? Yang bagian sini ya, masih bingung untuk pindah ruas kiri ruas kanan, kan itu metode penghitungannya udah beda gitu ya Kak. Oke, baik, boleh dibantu Kak? Terima kasih. Ini kalau dalam matematika itu namanya persamaan linear dua variabel.
di mana ada dua variabel. Yang pertama variabel pertama adalah A, variabel kedua adalah B. Nah, ini persamaan yang sini saya pakai persamaan yang pertama karena kita sudah dapat nilai A sama dengan 3. Maka kita ganti yang nilai A tadi ini, nilai A nilai A sama dengan 3 ini 3 ditambah B. 3A ditambah B sama dengan kedua ruas ini, kita kurangi dengan 3. Kenapa? Supaya mendapat nilai B. Nah, ketika kita mengoperasikan ketika ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangi 3, maka 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, yang bagian sini 3 dikurangi 3 sisanya B. Berarti B sama dengan 2. Nanti setelah ini coba kakak searching tentang persamaan linear dua variabel. Baik, Kak. Makasih banyak. Maaf mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa, Kak. Oke, di screenshot dulu pertanyaan ketiga. Sudah? Pertanyaan yang keempat. Oke. Atau karena di Panitia Pejuang Beasiswa LPDP sudah menyertakan linknya di Instagram, kakak-kakak nanti melihat soalnya. Kalau misalnya mau tanya tentang penjelasannya itu, komentar saja di kolom komentar di YouTube Pejuang Beasiswa LPDP. Nanti saya siap balas. Kak, Kak, screenshot dulu. Oh, screenshot. Oke, silakan di screenshot. Ini nomor 4. Nomor 3 dulu, Kak. Oh, nomor 3. Oke. Tuhan. Sudah, nomor 3? Sudah, Ibu Kak. menyambung pertanyaan terakhir oleh kakak siapa tadi? Oke, ini nomor 4. Halo Ibu, suara saya kedengaran tidak? Oh ya, gimana? Menyambung dari pertanyaan tadi yang kakak, pertanyaan terakhir mengenai pindah ruas. Iya. Coba ke slide soal nomor 2. Jawaban paling terakhir, mungkin maksudnya yang bagian A kuadrat tambah B kuadrat tambah C sama dengan 10, 13 ditambah C sama dengan 10. Seharusnya mungkin maksudnya dia, apakah kalau pindah ruas itu 13 pindah ke sampingnya 10, jadi 10 dikurangi 13, harusnya min 3 maksudnya dia seperti itu kan? Iya. Jelasan maksudnya Yes. seperti itu. Iya, terima kasih Kakak atas masukannya. Saya sudah menjelaskan tadi sebenarnya ini negatif 3. Karena saya lupa minnya. Makanya yang di awal tadi saya sudah selalu bilang, tanda di dalam matematika, tanda operasi positif dan negatif itu sangat penting. Saya juga terkadang masih lupa. Contohnya seperti ini, sebenarnya maksudnya saya adalah negatif 3, tapi saya lupa negatifnya. Ya, maksud sorotan pertanyaan yang tadi itu ke sini, Bu. Oh, maksudnya ke sini ya? Oh ya, maaf. Ya, itulah matematika ya. Jadi itu kita ketelitiannya itu harus diperhatikan. Karena kalau misalnya ya bersyukur kalau ini cuman datanya cukup atau tidak. Tapi kalau untuk kasus pertanyaan lain, nanti dia bilang A sama dengan 3, B sama dengan min 3. Kalau hasil akhirnya itu salah, kita bilang, oh karena kita sudah sebenarnya mencari bahwa C sama dengan negatif 3, tapi kita memilih yang positif 3 itu sudah salah jawabannya. Jadi kita harus perhatikan sekali lagi tanda positif dan negatif itu sangat penting. Baik, Kak Sefni, mungkin boleh lanjut ke nomor yang berikutnya untuk para peserta bisa screenshot. Oke. Itu kita lanjut ke. Baik, ini pertanyaan nomor 5, silakan di screenshot. Ya. Oke. Oke, sudah ya, nomor 5. Sudah, Kak. Oke, sekarang nomor 6. Ibu bagi file. Oke. Apakah nomor 6 sudah? Sudah, Kak. Nomor 7. Oke, untuk Katina ya, nanti lihat saja di YouTube. Ya, ini penjelasan selanjutnya.
Tujuh tadi pernyataan satu dan pernyataan dua itu tidak cukup. Berarti harus mengkombinasi dua pernyataan. Oke, sudah? Sudah, Kak. Oke, nah ini pertanyaan nomor 8, silakan dicari tahu. Nomor 9 juga, nomor 8 seperti ini. Apakah nomor 8 sudah di screenshot? Sudah, Kak. 9? Sudah. Sembilannya sudah? Sudah, Kak. Oke. Terakhir dari saya, ini tips saya untuk menghadapi tes bakat skolastik. Itu saya buat outline versi saya. Saya membuat dari penalaran verbal, kuantitatif, pemecahan masalah. Saya melihat itu apa saja sih yang diuji di dalam situ. Yang saya perbanyak latihan adalah yang saya tidak bisa. Contohnya di pemahaman yang pemecahan masalah, karena saya kekurangannya di ya literasi, jadi saya belajar banyak adalah di bagian ketiganya ini. Jadi silakan di screenshot dulu untuk bisa melihat dari pertimbangan soal yang akan dimunculkan saat tes bakat skolastik. Waktu totalnya itu 130 menit. Jumlah soalnya itu ada 100. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Sepni atas pemaparan materinya. Nah, tadi luar biasa ya, pemaparan materi terkait subtes penalaran kuantitatif. Dan untuk itu teman-teman diharapkan bisa giat lagi belajar, masih banyak ya persiapan ke depannya.